Shalom sahabatkom dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa. Biarlah kita mau duduk diam tenang di kaki Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan yang terus menuntun kita supaya kita terus mengalami kedewasaan di dalam Tuhan dan karakter kita terbentuk menjadi karakter Kristus. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang dahsyat dan luar biasa yang Engkau percayakan kembali buat kami. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu yang hidup Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga firman-Mu terus menuntun kami sepanjang hari ini Bapa, sehingga perjalanan kami, segala tantangan, segala ujian apapun Tuhan Yesus Kristus yang kami harus hadapi, kami percaya oleh karena firman-Mu yang hidup, yang akan menuntun kami, sehingga kami selalu Engkau buat berhasil di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Mari kita yang siap belajar kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, mari kita sama-sama katakan, amin. Saudara, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, saya memberi tema firman Tuhan kita pelajari pada hari ini, yaitu fokus kita bukan kepada yang kelihatan, tapi fokus kita kepada yang tidak kelihatan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama kepada seorang yang bernama Rasul Paulus. Kalau kita bacakan firman Tuhan tadi, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia mau bertobat sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka bukan ia mengalami hal yang baik saja, tetapi ia harus mengalami hal yang terburuk pun ia harus alami. Bagaimana ia harus mengalami yang namanya sakit penyakit, duri di dalam daging, walaupun ia selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengangkat duri di dalam dagingnya. Karena Tuhan tahu ketika itu diputuskan dalam hati bahkan dalam tubuhnya, maka ia akan menjadi seorang yang sombong. Sehingga Tuhan melihat kesungguhan dari Rasul Paulus. Ia sungguh-sungguh untuk mau berjuang mengenal akan Tuhan. Sehingga kelemahannya pun dikafir oleh Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tugas kita, mari kita sungguh-sungguh untuk mau bersama dengan Tuhan, sehingga segala kelemahan kita boleh dikafir oleh Tuhan. Saudara, bukan hal itu saja yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia selalu dicaci maki, ia selalu difitnah, bahkan ia selalu dijeblos ke dalam penjara. Ia selalu mengalami kelaparan. Tetapi firman Tuhan berkata, Rasul Paulus merasa tantangan, rintangan itu semua, ia merasa terasa ringan, kata firman Tuhan. Mengapa ia merasa ringan dengan segala tantangan yang dialami olehnya? Karena ia katakan bahwa kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang ia alami, yang Tuhan berikan kepadanya. Kemuliaan yang kekal inilah yang penting bagi Rasul Paulus. Apa kemuliaan kekal? Yaitu hidupnya mengalami perubahan. Wow, dari kehidupannya yang lama ia seorang pemberontak, seorang pembunuh, seorang yang arogan, seorang yang memiliki kedudukan, seorang yang memiliki harta kekayaan.
tetapi ia merasa semuanya itu adalah sampah. Mengapa ia mengalami semua itu adalah sampah? Karena ia tidak mengenal akan Tuhan. Tetapi ia ketika hidupnya dalam pertobatan, ia mau berjuang supaya ia boleh menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dan fokusnya bukan kepada tantangan, tapi fokusnya kepada perubahan hidup. Inilah kemuliaan yang kekal yang harus kita kejar, yaitu perubahan hidup kita. Bukan sekedar kita tahu mengikut Kristus saja, tapi Tuhan mau hidup kita harus mengalami perubahan. Karena ini berbicara tentang kemuliaan kekal yang harus kita raih, yang harus kita capai. Karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma. Tapi tugas kita, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita tidak binasa. Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita tahu sorga adalah bagian kita. Jadi saudara, kita pelajaran 2 poin penting kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mengapa Rasul Paulus tidak tawar hati ketika ia menghadapi satu tantangan? Mengapa Rasul Paulus merasakan tantangan itu adalah tantangan yang ringan? Karena yang pertama, fokus Rasul Paulus bukan kepada yang kelihatan, tapi fokus Rasul Paulus kepada yang tidak kelihatan. Kalau fokus Rasul Paulus kepada yang kelihatan, pasti dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena pasti dia katakan, Tuhan, mengapa? Aku sudah mau berubah, aku sudah mau bertobat, aku sudah mau hidup sungguh-sungguh bersama dengan Engkau. Tapi mengapa Engkau membiarkan aku mengalami penderitaan? Mengapa Engkau membiarkan aku mengalami penganiayaan? Pasti Rasul Paulus kecewa. Pasti Rasul Paulus bisa saja ia mengutuki Tuhan dengan persoalan yang benar-benar berat yang harus ia alami. Tetapi karena fokus Rasul Paulus bukan kepada yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan, maka Rasul Paulus merasakan semuanya terasa ringan. Wow, ini satu poin yang luar biasa yang harus kita berjuang untuk kita praktekkan supaya hidup kita mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, Rasul Paulus mengapa ia merasa terasa ringan dengan persoalan, dengan tantangan yang dipercayakan terjadi dalam kehidupannya. Ia tidak tawar hati. Yang kedua, karena Rasul Paulus fokus untuk memperbaharui bukan hal-hal lahiriah, tetapi hal batinia yang ia fokus diperbaharui dari hari ke hari. Apa hal batinia? Itu berbicara tentang jiwa dan roh kita. Berbicara tentang jiwa, berbicara tentang pilihan, rasa, kehendak, dan roh berbicara, yaitu kita mau memberi diri kita untuk dituntun disertai oleh Tuhan, karena roh yang menuntun kita untuk mengenal akan Tuhan, roh yang menuntun kita untuk kita terus berjuang terus mencari tentang kebenaran, dan kita mau hidup di dalam kebenaran itu. Jadi saudara, mari kalau kita fokus kepada hal lahiriah, walaupun kita punya muka, kita mau supaya muka kita ini tetap cantik, kita beli krim yang sangat mahal, kita taruh di muka kita. Tapi ingat baik-baik, kalau kita tidak punya uang lagi, pasti muka kita akan berubah ke semula, tidak putih lagi, berubah ke semula lagi. Begitu juga dengan rambut kita, kita mau pakai cat yang mahal, yang paling bagus, kita taruh di rambut kita. Tapi coba kita perhatikan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dia bisa berubah lagi warna, dia bisa turun lagi. Kenapa? Karena rambut yang asli itu akan tumbuh, sehingga kalau tumbuh itu sudah beruban warna putih, pasti dia kembali ke semula, beruban warna putih lagi, dan kita harus cat kembali lagi. Kenapa? Karena hal-hal yang lahiriah hanya bersifat sementara. Jadi mari kita harus fokus memperbaharui hal batinia kita, yaitu bagaimana supaya jiwa kita selalu benar-benar sehat di dalam Tuhan. Jiwa kita, hati kita, kita tidak isi dengan kekecewaan, kita tidak isi dengan apa? Dengan kepahitan. Bagaimana caranya supaya hati nurani kita selalu kita mendengar akan firman Tuhan? Bagaimana supaya rasa kita ini benar-benar selalu merasakan akan kehadiran Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap memilih supaya apa? Kehadiran Tuhan terus hadir dalam hati nurani kita. Maka kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mau selalu duduk diam tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, berdoa dengan kesungguhan hati. Maka kita akan melihat roh kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Mengapa? Karena fokus kita memperbaharui bukan hal-hal yang lahiriah, tetapi hal batinia yang kita fokus untuk diperbaharui. Sehingga kita melihat tantangan boleh ada,
masalah boleh ada, tapi roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh kita terus boleh katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sungguh luar biasa. Biarlah pelajaran pada hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Tetapi bukan cuma sekedar kita dengar, bukan cuma sekedar kita tahu pada hari ini, tapi mari dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama pada hari ini, kita mau komitmen bersama-sama untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita Tuhan benar-benar memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati nurani kami, sehingga firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan kami satu hari ini Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap kami semua sahabat kom dimanapun berada, yang sakit biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah biarlah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang terikat biarlah Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah perjalanan kami sepanjang hari ini, roh maut, roh kecelakaan, biarlah kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Engkau lakukan buat kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang berangkat bekerja Tuhan sertai, yang berusaha Tuhan promosikan, ibu rumah tangga Tuhan berikan sukacita, anak-anak yang berangkat untuk sekolah, kuliah, Tuhan tolong sertai pergaulan mereka dijaga. Tuhan tolong yang baik masuk, yang tidak baik Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga perjalanan kami, anak cucu kami sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari kita yang diberkati pada pagi hari ini dengan sukacita. Mari kita sama-sama katakan amin Tuhan.